warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Asari dengan NIM 2400018 selaku penyaji dan pemateri dari kelompok 5 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah AR MHum. Dengan anggota kelompok 5 yaitu Esterina Maria Sibarani dengan NIM 2400017, Fitri Asari dengan NIM 2400018, Fitri Ramadiani dengan NIM 2400019, dan Heldi Adinda Putri dengan NIM 2400020. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 5 dengan materi menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Pengertian teks akademik. Teks akademik adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan secara ilmiah dan sistematis. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca. Teks akademik sering juga disebut sebagai teks ilmiah atau karya tulis ilmiah. Pengertian teks bergenre makro. Teks bergenre makro merupakan sebutan bagi jenis teks kompleks yang berstruktur lebih besar dan terbagi ke dalam bagian-bagian dengan bab dan subbab. Pengertian teks bergenre mikro. Teks bergenre mikro merupakan subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalam genre makro tersebut. Karakteristik genre makro. Genre makro memiliki karakteristik khusus seperti struktur yang terdefinisi dengan jelas, penggunaan bahasa formal dan konsistensi dalam penyajian informasi. Karakteristik genre makro. Genre makro memiliki karakteristik khusus seperti struktur yang terdefinisi dengan jelas, penggunaan bahasa formal dan konsistensi dalam penyajian informasi. Tujuan penggunaan genre makro. Penggunaan genre makro dalam teks akademik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ilmiah, menyampaikan informasi dan mendukung proses pemahaman ilmiah. Adapun tujuan lainnya mencakup membagikan pengetahuan, yaitu menyebarkan hasil penelitian, ide, dan temuan ilmiah kepada komunikasi akademik dan masyarakat luas, lalu membangun argumen, menyusun dan memperkuat argumen ilmiah untuk mendukung suatu teori atau gagasan, lalu memperluas wawasan, memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang suatu bidang studi tertentu, lalu mendokumentasikan penelitian, mencatat dan menyimpan hasil penelitian untuk referensi di masa mendatang. Lalu memenuhi persyaratan akademik, yaitu melengkapi tugas-tugas akademik seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu menganalisis informasi, menginterpretasikan data, dan ilmu yang kompleks untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Adapun strukturnya mencakup pendahuluan, kajian pustaka, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan, manfaat dari penelitian tersebut. Kajian pustaka berisikan tentang hasil kajian teori dan konsep, temuan ilmiah, inovasi metode, kerangka konseptual, landasan teori, ulasan dan analisis terhadap literatur terkait. Hasil berisi tentang artikel penelitian, tesis dan disertasi, buku akademik, dan kesimpulan dari hasil tersebut. Baik, selanjutnya kita memasuki materi terakhir yaitu tentang jenis-jenis. Di sini kita terdapat 4 jenis. Yang pertama itu ada ulasan buku. Nah, sebelum masuk ke materi ulasan buku, alangkah lebih baiknya nih, kita mengetahui secara umum buku itu terbagi menjadi berapa sih? Oke, jadi buku ini terbagi menjadi 2, yakni buku referensi dan buku ajar. Buku referensi ini biasa digunakan sebagai bahan rujukan saat membuat karya tulis ilmiah, yang dimana buku ini berfokus pada satu bidang ilmiah. Sedangkan buku ajar biasa berisi tentang materi pembelajaran yang ditulis secara sistematis dan logis yang bertujuan untuk membantu pembelajaran. Oke, setelah kita mengetahui tentang buku, kita juga perlu mengetahui tentang ulasan buku atau mengulas buku. Mengulas buku ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku. Nah,
Mengulas buku ini adalah mengkritik sebuah buku, yang dimana hal tersebut sangat diperlukan saat membuat proposal penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya yang kedua yaitu proposal. Nah, proposal ini adalah susunan rancangan penelitian atau kegiatan. Proposal penelitian biasa digunakan dalam lingkup akademik, yang dimana proposal tersebut biasa dijadikan sebagai skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan proposal kegiatan disusun untuk digunakan sebagai perizinan atau permohonan dana bantuan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, laporan. Nah, laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi biasanya memiliki struktur yang baku, tergantung lembaga akademik tertentu. Sedangkan laporan kegiatan biasanya memiliki struktur yang lebih luas, dan penulisannya pun disesuaikan dengan kegiatan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya yang terakhir ada artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini terbagi menjadi dua, yakni artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian memiliki kesamaan dengan laporan penelitian, yaitu memiliki struktur baku. Sedangkan artikel konseptual dihasilkan dari pemikiran sendiri berdasarkan konsep-konsep tertentu yang ditulis secara fleksibel. Sekian materi yang kami bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.